teman kelompok 1, saya menunggu Pak dosen jauh dari stasiun, karena di stasiun Tanah Abang nggak ada parkiran. Saya pakai baju kuning, takut-takut jaketnya nggak muat. Mari kita beracara peradilan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sukses selalu, merdeka. Kita lagi di Peradilan Negeri Jakarta Barat. Saya bersama teman-teman saya yang hebat-hebat, belajar bagaimana cara mendaftarkan ikon yang tidak semua pengacara itu tahu. Pasti kami tahu duluan. Oke. Sidang nanti kita setelah itu nanti nanya ke bagian informasi di mana yang berdata. Amanat ya, buat itu tuntutan itu di atas 5 tahun masyarakat tidak mampu wajib. Itu yang kita kadang dilema pengadilan. Didampingi ya Pak? Wajib didampingi. Di atas 5 tahun ya. Iya. Tuntutannya kan, Iya. bukan putusan kan? Tuntutannya. Tuntutan. Izin Pak. Izin Pak. Beliau ini juga dari LBH Universitas juga. Saya unggul. Iya. Jadi itu template ya, surat kuasa. Nah, kalau yang tadi minta dari awal sampai itu sesuai KUHAP kan itu nggak boleh, Pak. Betul Pak. Karena sekarang itu ada seperti keterbukaan informasi publik. Sekarang itu di PNBP kan, Bu. Per fotokopi berapa? Kemudian kan ada permohonan. Jadi kita mengajukan dulu permohonan, dikecualikan atau tidak informasi. Kemudian pihak mana? Kalau yang tujuannya tadi penelitian, saya yakin perbolehkan. Oh berarti ya, itu mengajukan permohonan. Iya dong. Kalau yang boleh melihat putusan dan apa itu kan pihak yang diadunya. Tapi kalau yang di luar itu kepentingannya apa? Ada unsur ilmiahnya. Ini kan kita sempat juga kemarin Pak mungkin dengar yang kasus Ria Ricis. Oh iya. Itu kita tuh sampai mencuat sampai apakah dia ngupload dari SIPP, tapi sepertinya sebenarnya terkunci. Kalau saya lihat di Sampai isi dari isi persidangan tuh ada sampai ke detail-detail tahu itu kan. Nah itu yang kita masih selidiki gitu. Nama itu. Saya kira yang diinginkan, mudah-mudahan beliau ini waktunya mungkin mau dipadatkan setengah hari bisa didapat tentang template-template yang dokumen yang biasa kita bantu itu contoh. Jadi tadi udah kita bawa ke depan tentang ekor dan litigasi dan kasih nomor petugasnya. Kemudian beliau ini mau pelajari tentang template ya. Itu seperti apa dari teman? Dan pos bakum itu tupoksinya yang pasti kita ngelayanin bantuan hukum yang ruang lingkupnya nih Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita dari ruang lingkupnya terkait masalah bantuan hukum. Kalau pidana ya kita pendampingan. Pendampingan pidana yang ancamannya di atas hukuman 5 tahun penjara.
karena di KUHP Iya. wajib didampingin kan, negara kasih pengacara dengan cuma-cuma, di situ baru kita bisa masuk. Makanya pengadilan kasih pengacara kan, cara cuma-cuma. Terus cara kita masuk gimana? Iya. Kita ada penetapan dari hakim langsung, baru kita bisa masuk. Jadi bukan surat kuasa kalau kita, penetapan kalau terkait perkara pidana. Jadi di saat sidang pertama terdakwa ada pengacaranya, pengadilan fasilitasin, iya. Berarti yang ancamannya dari 5 tahun. 5 tahun. Tunjukkan dari hakim. Penunjukan hakim. Kalau misalkan terdakwanya oke, mau didampingin sama pos baku pengadilan negeri Jakarta Barat, baru kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan hakim. Gitu. Tapi kalau bukan terkait pidana aja, itu terkait pidana. Kalau terkait perdata, tupoksi kita itu sebenarnya konsultasi. Konsultasi bagi para yang pencari keadilan yang awam, misalkan ya kan, yang nggak tahu prosedur-prosedur apa, misalkan kayak dokumen-dokumen persyaratannya apa aja, terus permohonan buat, contoh kecilnya permohonan buat perbaikan nama di akte kelahiran seperti apa. Nanti baru kita yang buatkan dokumen hukumnya. Kalau ruang lingkup perdata kecil sih sebenarnya, cuman akses konsultasi sama pembuatan dokumennya. Kalau pidana baru pendampingan Seperti gugatan gitu ya. ya. Terus kita bisa nggak perdata mendampingi bisa-bisa aja selama yang para pencari keadilan terkait masalah perkara perdata itu ada klasifikasinya, kayak misalnya surat keterangan tidak mampu dari asal RT RW, baru kita bisa dampingi. Kalau pidana mah nggak perlu. Kalau pidana nggak perlu, pidana patokannya ancaman. Di atas 5 tahun kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan hakim. Walaupun itu perdata ringan seperti cerai itu bisa juga ya. Iya, kembali lagi patokannya, kalau perdata patokannya orang yang tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? Surat keterangan tidak mampu dari RT RW sampai kelurahan. Hanya kelurahan aja ya. Baru kita bisa masuk, karena kan kalau perdata kan lebih privat dan ada kepentingan, ya kan, ada nilai materialnya, ya kan. Kalau pidana kan nggak ada, ya kan. Kalau pidana kan emang ancaman, patokan kuhapnya di atas 5 tahun kita dampingin. Jika LBH kan, jika pidana itu benar-benar full murni free kan gitu. Kalau perdata itu murni juga iya. sama. Yang penting patokannya itu dia. Kita maju satu. Kalau misalkan dari yang perdata ya mau didampingin, kita oke. Cuman ada klasifikasinya, ada syaratnya. Tolong dilengkapin administrasi dokumen yang tadi, yang terutama penting itu SPTN. Iya. Karena kita membuktikan, ya kan, Benar. secara finansial emang orang yang nggak mampu, apa orang mampu. Karena kan perdata itu kan kita kembali lagi ada nilai materialnya, ya kan? Betul Pak. Iya. Jangan sampai bukannya kita pilih-pilih ngebantuin orang, ya kan? Emang LBH itu kan dibentuk buat kalangan yang termarginalkan, orang yang tidak mampu, ya kan? Jadi perkara pro bono gitu Pak. Iya, pro bono. Nah, andai kata misal PNH ya, misal perbuatan melawan hukum, penyerobotan itu kan dia punya tangan Pak, diserobot gitu kan. Nah, kita mengajukan gugatan atau pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat gitu kan. Nah, dia ingin didampingi oleh LBH gitu kan. Iya. Dia hanya punya bidang tanah tapi tidak punya materi nominal seperti itu. Itu bagaimana Pak? Selama surat keterangan tidak mampu ada, ya. Karena surat keterangan tidak mampu itu kan kembali lagi ya, diverifikasinya kan sama pihak wilayah, RT, RW, kelurahan. RT sama RW kan masih bisa bermain kan, mungkin kelurahan mainin ya kan. Iya, kalau selama masih ada administrasi yang kita tetapin ya, selain dari SKTM mungkin ada lagi ya kan. Kalau masih ada selama itu ya kita bantu, mau PMK mau Wanpres, mau perceraian, apa itu ya kan, yang terkait pola ukurnya, patokannya itu dia persyaratan SKTM. Gitu.
Silakan kalau izin Pak. Iya, apa? Kalau pidana berarti dia mendampingi terdakwa atau tersangka ya Pak ya? Ya, terdakwa Kalau kalau pengadilan terdakwa korban ya. ujung-ujung kesini minta konsultasi itu dia minta dampingin gimana? Bisa. Bisa aja. Misalkan kita tanpa penunjukan ya, Berarti dia Bapak dampingin sampai mana? sampai tingkat putusan Sampai pengadilan negeri. SP2. Pengadilan negeri. Sampai putusan akhir. Iya, pengadilan negeri. Kita kalau bicara inkrah, kembali lagi putusan negerinya ada yang banding nggak? Iya. Ya, benar nggak? Benar. Iya. Kalau makanya saya sampaikan kita sampai putusan pengadilan negeri, nggak sampai inkrah. Soalnya kenapa kalau saya bilang sampai inkrah, takutnya jaksa banding, terdakwa banding. Nah tadi saya bilang lagi kembali ke flashback ke belakang yang saya terangin pos bakum apa sih? Maksudnya wilayah yang saya bisa tangani apa sih? Cuma ruang lingkup pengadilan negeri Jakarta Barat. Iya, berarti kalau korban itu dibutuhkan ini nggak tes KTK? Iya. Kalau ini, Kalau yang ini apa SKTM ada penetapan hakim aja kita masuk penunjukan. misalnya korban mau minta bantuan hukum, Korban apa gimana? misalnya korban dia korban apa pelecehan atau korban pengeroyokan, dia kan udah punya uang, dia juga pasti ini minta bantuan hukum ke bapak. Bantuan hukum cara apa ke korban? Mungkin minta bantuan hukum gimana caranya Dari jaksa di waktu itu. dia menuntut. Iya. untuk menuntut nanti misalnya dia nggak tahu Kalau korban itu kembali lagi tadi ada teman-teman yang sebut jaksa kan? Iya jaksa. Kalau korban kembali lagi penasihat hukum negara. oh berarti dia Ada jaksa yang arahkan. Ya, karena dia Iya. jadi penuntut. Kalau terdakwa baru penasihat hukum kita ini dari Bakum Malang Negeri Semarang. Iya. Penasihat hukum. Kalau Iya, terkait berarti cuma fungsinya konsultasi itu oke kita layani nggak apa-apa. iya Bukannya korban sama terdakwa keluarganya ke sini kita mentang-mentang bantuin si terdakwa kita musuhin enggak. Pos baku punya semuanya para pihak. Iya benar. Iya. Berantem. berarti tetap konsultasi Iya. Termasuk untuk sengketa juga bisa ya Mas ya. Sengketa. Misalnya gini, kalau untuk pemberian maksudnya pos bakum itu ini mungkin untuk tambahan saja Mas. Tapi sekarang kita kan terutama dari mata kuliah praktek peradilan perdata. Jadi maksudnya supaya nggak melenceng dari perdata. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Ya, dan juga mewakili teman-teman yang lain. Iya, siap. Nah, untuk di pos bakum sendiri di dalam hal ini di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Barat, apakah dalam memberikan bantuan hukum gitu ya, bantuan hukum untuk yang pro bono itu juga pasti akan memberikan bantuan hukum secara luas untuk perdata. Perdata itu misalnya entah itu masalah gugatan perceraian, waris gitu ya. Terutama untuk yang menggugat waris atau perceraian, tapi yang ini yang tidak mampu secara finansial. Dan nah mungkin tambahan dari saya, apakah dia terbuka kemungkinan juga untuk misalnya terbuka kemungkinan untuk sengketa waris gitu ya, sengketa waris, sengketa perkawinan, tapi yang ini yang termasuk tapi yang berdasarkan hukum adat gitu. Maksudnya gini, contohnya kan kalau hukum adat itu kan misalnya dia sengketanya perdata, misalnya tentang warisan gitu ya, rebutan warisan gitu dalam satu keluarga gitu ya, terkait warisan. Nah ceritanya nih sudah diselesaikan lewat jalur majelis adat atau hukum adat yang bersangkutan masing-masing, tapi nggak gagal gitu. Jadi apakah deadlock? Nah apakah pos bakum juga terbuka untuk itu? Jadi kan namanya kalau misalnya sudah deadlock, ya sudah akhirnya kan mau tidak mau kan dibawa ke pengadilan negeri gitu. Jadi apakah pos bakum juga membuka peluang untuk itu, Mas? Selama ruang lingkupnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya, udah masuk perkaranya di Jakarta Barat, kita Masuk hukum adat gitu ya, termasuk hukum adat ya. adat kan di ruang lingkup pengadilan. Iya benar. Deadlock ke sana. Mungkin mereka ada yang merasa haknya dirugikan. Nah itu dia. Langsung konsultasi nih, kayaknya ada pos bakum nih di Jakarta Barat. Itu maksudnya. Konsultasi lah sini misalkan. Kita konsultasikan, kalau misalkan kita mau dampingin, mau apa, kembali lagi soal hukumnya. Kalau kita itu pos bakum dalam hukum selama dia ada surat keterangan tidak mampu, ada itu kita bantu. Ya termasuk perdata adat kan, termasuk juga kalau yang perkara perdata adat itu ya selain warisan, misalnya termasuk ini juga mungkin yang dulu itu ya, bahkan sampai sekarang pun juga masih ada kasus-kasus untuk ini hak hukum makanya hukum keperdataan bagi para penghayat kepercayaan. Iya. Artinya kan yang di luar nama agama resmi gitu, artinya kan atau juga agama yang misalnya kayak
agama yang belum diakui resmi yang di luar 6 ini. Misalnya contohnya agama Bahai gitu ya. Atau kalau untuk WNI keturunan India kan ada yang agama ini Sikh gitu ya. Nah, maksudnya selain dua agama lain, entah Bahai atau Sikh dan agama-agama lainnya di luar 6 agama resmi, plus juga termasuk dari kalangan. Nah, terutama ini penghayat kepercayaan gitu. Kalau misalnya terkait penghayat kepercayaan kan ya walaupun sekarang sudah boleh dicantumkan di KTP gitu ya, tapi kan masih dalam kasus hukum terutama perdata seperti ini, misalnya perdata terkait pernikahan dan perceraian, waris gitu kan, itu juga maaf kata ya masih diskriminasi gitu, masih mereka masih kerap mengalami diskriminasi walaupun sudah diakui resmi dan boleh dicantumkan di KTP gitu. Nah, maksudnya berarti kemungkinan untuk ditangani oleh Posbakum jika memang ada yang seperti ini bisa juga ya Mas ya, termasuk. Iya, kita tanganin selama perkaranya. Kita kan pegang perkara kan, analisa, peluang besar berapa persen, ya kan? Kita kasih konsul juga ke yang populasi yang membutuhkan perkara yang akan didaftarkan. Seperti apa kan menangnya, kalahnya, tapi kita nggak ingin menang. Semua kan ada semaksimal mungkin ya Mas ya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu seperti apa dan dan Posbakum itu tupoksinya yang pasti kita ngelayanin bantuan hukum yang ruang lingkupnya nih Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita dari ruang lingkupnya terkait masalah bantuan hukum. Kalau pidana ya kita pendampingan. Pendampingan pidana yang ancamannya di atas hukuman 5 tahun penjara. Karena di KUHP wajib didampingin kan, negara kasih pengacara dengan cuma-cuma. Di situ baru kita bisa masuk. Makanya pengadilan kasih pengacara kan, cara cuma-cuma. Terus cara kita masuk gimana? Kita ada penetapan dari hakim langsung, baru kita bisa masuk. Jadi bukan surat kuasa kalau kita, penetapan kalau terkait perkara pidana. Jadi di saat sidang pertama terdakwa ada pengacaranya, pengadilan fasilitasin, Berarti yang ancamannya dari 5 tahun. 5 tahun. Tunjukkan dari hakim. Tunjukkan hakim. Kalau misalkan terdakwanya oke, mau didampingin sama Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baru kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan hakim. Gitu. Tapi kalau bukan terkait pidana aja, itu terkait pidana. Kalau terkait perdata, tupoksi kita itu sebenarnya konsultasi bagi para yang pencari keadilan yang awam, misalkan yang nggak tahu prosedur apa, misalkan kayak dokumen persyaratannya apa aja, terus permohonan buat contoh kecilnya permohonan buat perbaikan nama di akte kelahiran seperti apa, nanti baru kita yang buatkan dokumen hukumnya. Kalau ruang lingkup perdata kecil sih sebenarnya, cuman akses konsultasi sama pembuatan dokumen. Kalau pidana baru pendampingan seperti gugatan gitu ya. Terus kita bisa nggak perdata mendampingi bisa aja selama yang para pencari keadilan terkait masalah perkara perdata itu ada klasifikasinya, kayak misalnya surat keterangan tidak mampu dari asal RT RW, baru kita bisa dampingi. Kalau pidana nggak perlu. Kalau pidana nggak perlu. Pidana patokannya ancaman di atas 5 tahun. Kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan hakim. Walaupun itu perdata ringan seperti cerai itu bisa juga ya. Iya, kembali lagi patokannya kalau perdata patokannya orang yang tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? Surat keterangan tidak mampu dari RT RW sampai kelurahan. Hanya kelurahan aja ya. Baru kita bisa masuk, karena kan kalau perdata kan lebih privat dan ada kepentingan, ya kan, ada nilai materialnya, ya kan. Kalau pidana kan nggak ada, ya kan. Kalau pidana kan emang ancaman, patokan kuhapnya di atas 5 tahun kita dampingin. Jika LBH jika pidana itu benar-benar full murni free kan gitu. Kalau perdata itu murni juga sama. Yang penting patokannya itu dia. Kita maju satu. Kalau misalkan dari yang perdata ya mau didampingin, kita oke. Cuman
ada klasifikasinya, ada syaratnya. Tolong dilengkapin administrasi dokumen yang tadi, yang terutama yang penting itu SPTN. Iya. Karena kita membuktikan, ya kan, benar. secara finansial emang orang yang nggak mampu, apa orang mampu. Karena kan perdata itu kan kita kembali lagi ada nilai materialnya, ya kan? Betul Pak. Iya. Jangan sampai bukannya kita pilih-pilih ngebantuin orang, ya kan? Emang LBH itu kan dibentuk buat kalangan yang termarginalkan, orang yang tidak mampu, ya kan? Jadi perkara pro bono gitu Pak. Iya, pro bono. Nah, andai kata misal PNH ya, perbuatan melawan hukum penyerobotan itu kan dia punya tangan Pak, diserobot gitu kan. Nah, kita mengajukan gugatan atau pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat gitu kan. Nah, dia ingin didampingi oleh LBH gitu kan. Iya. Dia hanya punya bidang tanah tapi tidak punya materi nominal seperti itu. Itu bagaimana Pak? Selama surat keterangan tidak Tetap mampu ada, ya. Karena surat keterangan tidak mampu itu kan kembali lagi ya, diverifikasinya kan sama pihak wilayah, RT, RW, RT sama RW kan masih bisa bermain kan, mungkin kelurahan mainin ya kan. Iya, kalau selama masih ada administrasi yang kita tetapin ya, selain dari SKTM mungkin ada lagi ya kan. Kalau masih ada selama itu ya kita bantu, mau PM mau Wanpres, mau perceraian, apa itu ya kan, yang terkait tolak ukurnya, patokannya itu dia persyaratan SKTM. Gitu. Ya kan kalau izin Pak, Iya, apa? kalau pidana berarti dia mendampingi terdakwa atau tersangka ya Pak ya? Ya, terdakwa kalau misalnya pengadilan terdakwa ya. ujung-ujung sini minta konsultasi itu jadi minta dampingin gimana? Bisa aja. Misalkan kita tanpa penunjukan ya, Berarti dia Bapak dampingin sampai mana? sampai tingkat putusan Sampai pengadilan negeri. SP2. Pengadilan negeri. Sampai putusan akhir. Iya, pengadilan negeri. Kita kalau Tingkat bicara pertama ya, inkrah, tingkat pertama. kalau kita bicara inkrah, kembali lagi putusan negerinya ada yang banding nggak? Iya. Ya, benar nggak? Benar. Iya. Kalau makanya saya sampaikan kita sampai putusan pengadilan negeri, nggak sampai inkrah. Soalnya kenapa kalau saya bilang sampai inkrah, takutnya jaksa banding, terdakwa banding. Nah, tadi saya bilang lagi kembali ke flashback ke belakang yang saya terangin, pos bakum apa sih? Maksudnya wilayah yang saya bisa tangani apa sih? Cuma ruang lingkup pengadilan negeri Jakarta Barat. Iya, berarti kalau korban itu dibutuhkan itu juga SKTM. Iya. Kalau ini, Kalau yang ini tanpa SKTM ada penetapan hakim lagi, kita masuk penunjukan. misalnya korban mau minta bantuan hukum, Korban apa gimana? misalnya korban dia korban apa pelecehan atau korban pengeroyokan, dia kan punya uang, dia juga sini minta bantuan hukum ke bapak. Bantuan hukum cara apa ke korban? Mungkin minta bantuan hukum gimana caranya Dari jaksa dia menuntut. Iya. untuk menuntut nanti misalnya Dia nggak tahu jalannya atau sama cerai gitu. Kalau sorry ya, kalau korban itu kembali lagi tadi ada teman-teman yang sebut jaksa kan? Iya jaksa. Kalau korban kembali lagi penasihat hukum negara. oh berarti dia Adanya jaksa yang arahkan. Ya, karena dia bukan Iya. jadi penuntut. Kalau terdakwa baru penasihat hukum kita ini dari Pusbako Malang Jakarta Barat. Iya. Penasihat hukum. Kalau Iya, terkait berarti cuma fungsinya konsultasi itu oke kita layani nggak apa-apa. Iya. Bukannya korban sama terdakwa keluarganya ke sini kita mentang-mentang bantuin si terdakwa kita musuhin enggak. Bos baku punya semuanya para pihak. Iya benar. Iya. Berantem. Berarti tetap konsultasi. Iya. Termasuk untuk sengketa juga bisa ya Mas ya. Sengketa. Misalnya gini, kalau untuk pemberian maksudnya pos bakum itu ini mungkin untuk tambahan saja Mas. Tapi sekarang kita terutama dari mata kuliah praktek peradilan perdata. Jadi maksudnya supaya nggak melenceng dari perdata. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Dan juga mewakili teman-teman yang lain. Iya, siap. Nah, untuk di pos bakum sendiri di dalam hal ini di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Barat, apakah dalam memberikan bantuan hukum gitu ya, bantuan hukum untuk yang pro bono itu juga pasti akan memberikan bantuan hukum secara luas untuk perdata. Perdata itu misalnya entah itu masalah gugatan perceraian, waris gitu ya. Terutama untuk yang menggugat waris atau perceraian, tapi yang ini yang
tidak mampu secara finansial. Iya. Dan nah mungkin tambah dari saya, apakah dia terbuka kemungkinan juga untuk misalnya terbuka kemungkinan untuk sengketa waris gitu ya, sengketa waris, sengketa perkawinan, tapi yang ini yang termasuk, tapi yang berdasarkan hukum adat gitu. Maksudnya gini, contohnya kan kalau hukum adat itu kan misalnya dia sengketanya perdata, misalnya tentang warisan gitu ya, rebutan warisan gitu dalam satu keluarga gitu ya, terkait warisan. Nah ceritanya nih sudah diselesaikan lewat jalur majelis adat atau hukum adat yang bersangkutan masing-masing, tapi nggak gagal gitu. Jadi apakah deadlock? Nah apakah pos bakum juga terbuka untuk itu? Jadi kan namanya kalau misalnya sudah deadlock, ya sudah akhirnya kan mau tidak mau kan dibawa ke pengadilan negeri gitu. Jadi apakah pos bakum juga membuka peluang untuk itu, Mas? Selama ruang lingkupnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya, udah masuk perkaranya di Jakarta Barat, Kita hukum adat gitu ya, termasuk hukum adat ya. adat kan di ruang lingkup pengadilan. Iya, Ya. iya benar. Deadlock ke sana. Mungkin mereka ada yang merasa haknya dirugikan. Nah itu dia. Langsung konsultasi nih, oh kayaknya ada pos bakum nih di Jakarta Barat. Iya, itu maksudnya. Konsultasi lah sini misalkan. Kita konsultasikan, kalau misalkan kita mau dampingin, mau apa, kembali lagi tolak ukurnya. Kalau kita itu pos bakum tolak ukur selama dia ada surat keterangan tidak mampu, ada itu kita maju. Ya termasuk perdata adat kan, termasuk juga kalau yang perkara perdata adat itu ya selain warisan, misalnya termasuk ini juga mungkin yang dulu itu ya, bahkan sampai sekarang pun juga masih ada kasus-kasus untuk ini hak makanya hukum keperdataan bagi para penghayat kepercayaan. Iya. Artinya kan yang di luar nama agama resmi gitu, artinya kan, atau juga agama yang misalnya kayak agama yang belum diakui resmi yang di luar nama ini, misalnya contohnya agama Bahai gitu ya, atau kalau untuk WNI keturunan India kan ada yang agama ini Sikh gitu ya. Nah maksudnya selain dua agama lain, entah Bahai atau Sikh dan agama-agama lainnya di luar nama agama resmi, plus juga termasuk dari kalangan, nah terutama ini penghayat kepercayaan gitu. Kalau misalnya terkait penghayat kepercayaan kan, ya walaupun sekarang sudah boleh dicantumkan di KTP gitu ya, tapi kan masih dalam kasus hukum terutama perdata seperti ini, misalnya perdata terkait pernikahan dan perceraian, waris gitu kan, itu juga maaf kata ya masih diskriminasi gitu, masih mereka masih kerap mengalami diskriminasi walaupun sudah diakui resmi dan boleh dicantumkan di KTP gitu. Nah maksudnya berarti kemungkinan untuk ditangani oleh pos bakum jika memang ada yang seperti ini bisa juga ya Mas ya, termasuk. Iya, kita tanganin selama perkaranya. Kita kan pegang perkara kan, analisa, ya ini uang besar berapa persen, ya kan? Kita kasih konsul juga ke yang konsultasi yang membutuhkan perkara yang akan didaftarkan. Seperti apa kan menangnya, kalahnya, tapi kita nggak ingin menang. Semua kan ada semaksimal mungkin ya Mas ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu seperti apa dari pos bakum itu tupoksinya yang pasti kita ngelayanin bantuan hukum yang ruang lingkupnya nih Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita dari ruang lingkupnya terkait masalah bantuan hukum. Kalau pidana ya kita pendampingan. Pendampingan pidana yang ancamannya di atas hukuman 5 tahun penjara. Karena di KUHP wajib didampingin kan, negara kasih pengacara dengan cuma-cuma, di situ baru kita bisa masuk. Makanya pengadilan kasih pengacara kan, cara cuma-cuma. Terus cara kita masuk gimana? Kita ada penetapan dari hakim langsung, baru kita bisa masuk. Jadi bukan surat kuasa kalau kita, penetapan kalau terkait perkara pidana. Jadi di saat sidang pertama terdakwa ada pengacaranya, pengadilan fasilitasi dia. Berarti yang ancamannya dari 5 tahun. 5 tahun. Tunjukkan dari hakim. Tunjukkan hakim. Kalau misalkan terdakwanya oke, mau didampingin sama pos bakum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, baru kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan hakim. Gitu. Tapi kalau bukan terkait pidana aja, itu terkait pidana. Kalau terkait perdata, tupoksi kita itu sebenarnya konsultasi. Konsultasi bagi para yang pencari keadilan yang awam, misalkan ya kan, yang nggak tahu prosedur apa, misalkan kayak dokumen persyaratannya apa aja, terus permohonan buat
contoh kecilnya permohonan buat perbaikan nama di akte kelahiran seperti apa. Nanti baru kita yang buatkan dokumen hukumnya. Kalau ruang lingkup perdata kecil sih sebenarnya, cuman akses konsultasi sama pembuatan dokumen. Kalau pidana baru pendampingan seperti gugatan gitu ya. ya. Terus kita bisa nggak perdata mendampingi bisa-bisa aja selama yang para pencari keadilan terkait masalah perkara perdata itu ada klasifikasinya, kayak misalnya surat keterangan tidak mampu dari asal RT RW, baru kita bisa dampingi. Kalau pidana mah nggak perlu. Kalau pidana nggak perlu, pidana patokannya ancaman di atas 5 tahun kita masuk berdasarkan penunjukan dan penetapan. Walaupun itu perdata ringan seperti cerai itu bisa juga ya. Iya, kembali lagi patokannya, kalau perdata patokannya orang yang tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? Surat keterangan tidak mampu dari RT RW sampai kelurahan. Hanya kelurahan aja ya. Kelurahan baru kita bisa masuk, karena kan kalau perdata kan lebih privat dan ada kepentingan, ya kan, ada nilai materialnya, ya kan. Kalau pidana kan nggak ada, ya kan. Kalau pidana kan emang ancaman, patokan kuhapnya di atas 5 tahun kita dampingin. Jika LBH kan, jika pidana itu benar-benar full murni free kan gitu. Kalau perdata itu murni juga iya. sama. Yang penting patokannya itu dia. Kita maju satu. Kalau misalkan dari yang perdata ya mau didampingin, kita oke. Cuman ada klasifikasinya, ada syaratnya. Tolong dilengkapin administrasi dokumen yang tadi, yang terutama yang penting itu SPTN. Iya. Karena kita membuktikan, ya kan, benar. secara finansial emang orang yang nggak mampu, apa orang mampu. Karena kan perdata itu kan kita kembali lagi ada nilai materialnya, ya kan? Betul Pak. Iya. Jangan sampai bukannya kita pilih-pilih ngebantuin orang, ya kan? Emang LBH itu kan dibentuk buat kalangan yang termarginalkan, orang yang tidak mampu, ya kan? Jadi perkara pro bono gitu Pak. Iya, pro bono. Nah, andai kata misal PNH ya, perbuatan melawan hukum penyerobotan itu kan dia punya tangan Pak, diserobot gitu kan. Nah, kita mengajukan gugatan atau pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat gitu kan. Nah, dia ingin didampingi oleh LBH gitu kan. Iya. Dia hanya punya bidang tanah tapi tidak punya materi nominal seperti itu. Itu bagaimana Pak? Selama surat keterangan tidak mampu ada, ya. Karena surat keterangan tidak mampu itu kan kembali lagi ya, diverifikasinya kan sama pihak wilayah. RT, RW, kelurahan. RT sama RW kan masih bisa bermain kan? Mungkin kelurahan mainin ya kan? Iya, kalau selama masih ada administrasi yang kita tetapin ya, selain dari SKTM mungkin ada lagi ya kan? Kalau masih ada selama itu ya kita bantu, mau PMK mau Wanpres, mau perceraian, apa itu ya kan? Yang terkait pola ukurnya, patokannya itu dia persyaratan SKTM. Gitu. Kalau izin Pak, iya, kalau pidana berarti dia mendampingi terdakwa atau tersangka ya Pak ya? Ya, terdakwa kalau misalnya terdakwa ya. Ujung-ujung sini minta konsultasi, itu dia minta dampingin gimana? Bisa aja. Misalkan kita tanpa penunjukan ya. Berarti dia Bapak dampingin sampai mana? Sampai tingkat putusan pengadilan negeri. Pengadilan negeri sampai putusan akhir. Iya, pengadilan negeri. Kita kalau bicara inkrah, kembali lagi putusan negerinya ada yang banding nggak? Ya, benar nggak? Iya. Kalau makanya saya sampaikan, kita sampai putusan pengadilan negeri, nggak sampai inkrah. Soalnya kenapa? Kalau saya bilang sampai inkrah, takutnya jaksa banding, terdakwa banding. Nah, tadi saya bilang lagi, kembali ke flashback ke belakang yang saya terangin, pos baku apa sih? Maksudnya wilayah yang saya bisa tangani apa sih? Cuma ruang lingkup pengadilan negeri Jakarta Barat. Iya, berarti kalau korban itu dibutuhkan ini nggak SKTM? Iya. Kalau ini, kalau yang ini tanpa SKTM ada penetapan hakim lagi, kita masuk penunjukan. Misalnya korban mau minta bantuan hukum. Korban apa gimana? Misalnya korban dia korban apa, pelecehan atau korban pengeroyokan.
pengeroyokan, dia kan udah punya uang, dia juga ke sini minta bantuan hukum ke bapak. Bantuan hukum cara apa ke korban? Mungkin minta bantuan hukum gimana caranya dari jaksa di waktu itu. dia menuntut. Iya. untuk nanti misalnya awal dia nggak tahu kalau korban itu kembali lagi tadi ada teman-teman yang sebut jaksa kan? Iya jaksa. Kalau korban kembali lagi penasihat hukum negara. Oh, berarti dia Adanya jaksa yang arahkan. Ya, karena dia bukan Iya. jadi penuntut. Kalau terdakwa baru penasihat hukum kita ini dari pelaku melakukan kemarin. Iya. Penasihat hukum. Kalau Iya, terkait berarti cuma fungsinya konsultasi itu oke kita layani nggak apa-apa. Iya. Bukannya korban sama terdakwa keluarganya ke sini kita mentang-mentang bantuin si terdakwa kita musuhin enggak. Bos baku punya semuanya para pihak. Iya benar. Iya. Berantem. Dia tetap konsultasi. Iya. Termasuk untuk sengketa juga bisa ya Mas ya. Sengketa. Misalnya gini, kalau untuk pemberian maksudnya pos baku itu ini mungkin untuk tambahan saja Mas. Tapi kan sekarang kita terutama dari mata kuliah praktek peradilan perdata. Jadi maksudnya supaya nggak melenceng dari perdata. Ini mungkin pertanyaan dari saya. Iya. Dan juga mewakili teman-teman yang lain. Iya, siap. Nah, untuk di pos baku sendiri di dalam hal ini di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Barat, apakah dalam memberikan bantuan hukum gitu ya, bantuan hukum untuk yang pro bono itu juga pasti akan memberikan bantuan hukum secara luas untuk perdata. Perdata itu misalnya entah itu masalah gugatan perceraian, waris gitu ya. Terutama untuk yang menggugat waris atau perceraian, tapi yang ini yang tidak mampu secara finansial. Dan nah mungkin tambahan dari saya, apakah dia terbuka kemungkinan juga untuk misalnya terbuka kemungkinan untuk sengketa waris gitu ya, sengketa waris, sengketa perkawinan, tapi yang ini yang termasuk tapi yang berdasarkan hukum adat gitu. Maksudnya gini, contohnya kan kalau hukum adat itu kan misalnya dia sengketanya perdata, misalnya tentang warisan gitu ya, rebutan warisan gitu dalam satu keluarga gitu ya, terkait warisan. Nah ceritanya nih sudah diselesaikan lewat jalur majelis adat atau hukum adat yang bersangkutan masing-masing, tapi nggak gagal gitu. Jadi apakah deadlock? Nah apakah pos bakum juga terbuka untuk itu? Jadi kan namanya kalau misalnya sudah deadlock, ya sudah akhirnya kan mau tidak mau kan dibawa ke pengadilan negeri gitu. Jadi apakah pos bakum juga membuka peluang untuk itu, Mas? Selama ruang lingkupnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya, udah masuk perkaranya di Jakarta Barat, kita Masuk hukum adat gitu ya, termasuk hukum adat ya. adat kan di ruang lingkup pengadilan. Iya benar. Deadlock ke sana. Mungkin mereka ada yang merasa haknya dirugikan. Nah itu dia. Langsung konsultasi nih, kayaknya ada pos bakum nih di Jakarta Barat. Itu maksudnya. Konsultasi lah sini misalkan. Kita konsultasikan, kalau misalkan kita mau dampingin, mau apa, kembali lagi soal hukumnya. Kalau kita itu pos bakum soal hukum selama dia ada surat keterangan tidak mampu, ada itu kita maju. Ya termasuk perdata adat kan, termasuk juga kalau yang perkara perdata adat itu ya selain warisan, misalnya termasuk ini juga mungkin yang dulu itu ya, bahkan sampai sekarang pun juga masih ada kasus-kasus untuk ini hak makanya hukum keperdataan bagi para penghayat kepercayaan. Iya. Artinya kan yang di luar nama agama resmi gitu, artinya kan atau juga agama yang misalnya kayak agama yang belum diakui resmi yang di luar nama ini, misalnya contohnya agama Bahai gitu ya, atau kalau untuk WNI keturunan India kan ada yang agama ini Sikh gitu ya. Nah maksudnya selain dua agama lain entah Bahai atau Sikh dan agama-agama lainnya di luar nama agama resmi, plus juga termasuk dari kalangan, nah terutama ini penghayat kepercayaan gitu. Kalau misalnya terkait penghayat kepercayaan kan ya walaupun sekarang sudah boleh dicantumkan di KTP gitu ya, tapi kan masih dalam kasus hukum terutama perdata seperti ini, misalnya perdata terkait pernikahan dan perceraian, waris gitu kan, itu juga maaf kata ya masih diskriminasi gitu, masih mereka masih kerap mengalami diskriminasi walaupun sudah diakui resmi dan boleh dicantumkan di KTP gitu. Nah maksudnya berarti kemungkinan untuk ditangani oleh pos bakum jika memang ada yang seperti ini bisa juga ya Mas ya, termasuk. Iya, kita tanganin selama perkaranya. Kita kan pegang perkara kan, analisa, peluang besar berapa persen, ya kan? Kita kasih konsul juga ke konsultasi yang membutuhkan perkara yang akan didaftarkan. Seperti apa kan, kans menangnya, kans kalahnya. Tapi kita nggak ingin
Tenang, semua kan ada Semaksimal mungkin ya, Mas, ya. hakim, ya kan? Boleh. Iya, nggak boleh. Ini siapa aja nih? Kita di sini nih, di sini ada. Advokatnya Iya. bisa nggak kita dokumentasi? Iya, apa-apa. Ya udah, kalau boleh foto-foto aja ya. Ini foto aja. Jadi surat kuasa itulah penetapan. Iya. Kalau belum ada penetapan Nggak jadi bisa masuk kita. Kadang ada juga nggak semua terdakwa mau didampingin. Iya, tergantung ada yang mau ada yang enggak. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Iya, kalau Dan dipaksa ya, yang gitu penting kan rasanya. pengadilan negara fasilitasin. Iya. negara hadir. Iya, jadi persetujuannya dari yang bersangkutan. iya, kembali lagi ke situ. Ya, cuman kalau yang nggak mau yang penting jangan paksa. Iya. Konteksnya perdata ya. Perdata ya. Iya, praktik peradilan perdata. AMH. Nah, Pak Jamhar, nah, ini pos Bakum yang Jakarta Barat. Gimana Pak posisi kedudukannya Pak? Ini juara-juara ini. Wow, kalau kedudukan pos bakum di seluruh Indonesia kan pengadilan ada ya. Iya. Cuman saya dapat info kemarin, tahun kemarin itu kita juara 2 apa juara 3 senasional. Wah. Iya. Kalau nggak salah juga sebagai pos bakum percontohan seluruh Indonesia. Ya. Pak, ada kasus yang fenomenal yang pernah ditangani pos Bakum. Fenomenal banyak. Apa Saya Pak? harus ingat Contohnya flashback ke belakang kayak Contoh iya. salah satu aja Pak. Contohnya salah satu ya, salah satu ya. Iya. Iya. Yang teman-teman dampingin itu terkait masalah narkotika. Oh. Iya. Kenapa saya bilang kenapa saya bilang fenomenal karena jaksa penuntut umum salah kamar karena anak di bawah umur tapi disidanginnya ke yang dewasa. Nah, berkat teman-teman pos bakum perjuangkan di persidangan akhirnya dibebaskan sama majelis hakim. Iya. Yang fenomenal salah satunya itu, tapi masih banyak. Saya harus ingat-ingat lagi, iya. Makanya itu juara ya. Iya. Mudah-mudahan. Semoga terus membantu ya Pak ya. Oh iya, emang tujuan kita itu harus ngebantu terutama yang Iya. masyarakat nggak mampu yang sama termarginalkan ya. Betul. Iya. Paling itu aja sih, Bapak. Karena keadilan itu untuk semua ya Pak. Iya, karena kan asas kita tahu semua kan, mungkin Iya. equality before the law. Iya. Semua setara di mata hukum. Amin. Iya. Terima kasih Pak. Kalau ada kan udah pernah ngebantu nih, Oh iya. udah pernah ngebantu terus di penjara kan, terus udah keluar ternyata dia melakukan kesalahan lagi di penjara lagi, terus minta bantuan sini lagi dibantuin nggak? Oh, kita bantu terus. Karena yang kita bantu itu haknya. Bukan masalah orangnya, haknya loh. Karena yang tadi kembali lagi equality before the law, semua sama di mata hukum, di persidangan gitu. Jadi mau dia 2 kali, 3 kali, selama masuk kriteria yang 5 tahun ke atas dan ditunjuk hakim, khususnya pos bakum, kita bantu terus. Ada batasan waktu 5 tahun. Kalau kita bantu itu yang ancaman 5 tahun ke atas. Kalau di bawah KPK dibantu enggak ya? Kalau Kan di udah bawah- penunjukan ya. Harus menunjukkan. Tapi bisa nggak 5 tahun ke bawah? Oh, kita bantu juga selama ada persetujuan dari keluarga minta bantuan ke kita langsung ke sini ya, bukan penting ke sudah ada putusan ya Pak. Iya. Jadi sebagai ininya Pak, sebagai pengacaranya walaupun di bawah 5 tahun bisa. Bisa. Yang penting ada persetujuan dari keluarga ke kita minta bantuan, kita dan nggak mampu ya, kita bantu. Ya, SKTM. Iya. Karena kita menjunjung tinggi tadi asas equality before the law. Iya. Kan? Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Sukses semuanya ya, Pak dosen ya.